Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep inheritance atau pewarisan di dalam konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO. Hari ini saya akan menjelaskan konsep apa yang disebut sebagai abstract class dan final class, dan apa yang membedakan dengan kelas-kelas yang lain yang kemarin kita telah praktekkan. Oke, ketika kita membuat sebuah kelas itu menjadi kelas abstrak, ya, efeknya kelas abstrak ini harus diturunkan menjadi kelas yang lain, ya. Kelas itu harus diturunkan menjadi bentuk kelas yang lain. Contohnya kemarin kita sudah mencoba membuat kelas yaitu kelas vehicle, ya, kemudian di-extend atau diturunkan menjadi kelas two wheel vehicles, ya. Kelas itu bisa diturunkan atau tidak perlu diturunkan, ya. Kita bisa buat objeknya langsung dan kita bisa membuat objeknya dari kelas turunannya. Tapi yang membedakan dengan kelas abstrak ini, kelas ini harus diturunkan menjadi kelas yang lain. Kelas itu tidak bisa dibuat objeknya atau tidak bisa di-instance, ya. Dalam prakteknya, kelas abstrak ini berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Apapun yang ada dalam kelas abstrak itu juga akan menjadi member dari kelas turunannya, ya. Di dalam kelas abstrak juga, ya, kita akan bisa memiliki abstrak method, ya. Sama konsepnya dengan kelas abstrak. Kalau kelas abstrak itu harus diturunkan menjadi kelas yang lain. Kalau abstrak method, metode ini juga harus di-override atau dipakai lagi, ya, atau ditulis ulang di dalam kelas turunannya. Jadi kelas metode itu tidak akan bisa dipakai langsung, tidak bisa kita terjemahkan langsung, kita kasih logika di dalam kelas abstrak. Kita harus mendeklarasikannya lagi atau menulis ulang lagi di dalam kelas turunannya. Nah, kemudian kelas final, ya, yang membedakan kelas final ini dengan abstrak. Kalau kelas abstrak tadi, kelas itu harus diturunkan menjadi kelas yang lain. Tapi kalau kelas final, ya, kelas final ini tidak boleh diturunkan, ya. Berarti secara sifat ini berkebalikan, ya. Kalau yang tadi abstrak itu kelasnya harus diturunkan menjadi kelas yang lain. Tapi kalau kelas final, kelas ini tidak bisa diturunkan menjadi kelas yang lain. Kelas ini harus selesai sampai kelas itu sendiri. Tidak bisa diturunkan menjadi child kelasnya, ya. Nah, sebuah variabel atau properti juga kita bisa bubuhkan keyword final, ya. Fungsinya juga sama, bahwa variabel atau metode itu tidak bisa diturunkan lagi atau diisi dengan value yang lain. Jadi isinya harus tetap sama, tidak boleh diganti. Oke, kita bisa langsung praktekkan langsung menerapkan konsep dari dua jenis tadi, ya, jenis kelas abstrak dan kelas final, dan kita akan tahu perbedaan dari dua jenis kelas yang tadi. Oke, kita bisa pakai project yang telah kemarin kita buat, ya. Kemarin kita sudah punya 3 buah kelas di sini, kelas vehicle.java, kemudian two wheels vehicle.java, kemudian kelas main Java. Nah, kita akan sedikit merubah codingan kita di sini. Kita akan coba mengganti codingan ini menjadi menerapkan kedua konsep yang tadi saya jelaskan, yaitu konsep abstrak dan konsep final. Nah, yang kita perlu rubah yaitu yang pertama adalah file Java-nya, file vehicle.java-nya. Di sini kemarin kita sudah menerapkan, ya, kelas vehicle ini diturunkan menjadi kelas two wheels vehicles, ya, di sini, ya. Kita penurunkan dengan keyword extend di sini. Nah, kita akan mencoba merubah kelas vehicle ini menjadi kelas abstrak, ya. Kita akan tambahi codingan di sini, ya. Public class vehicle menjadi public abstract class, ya. Setelah kita menambah ini, kita akan coba apakah ada perubahan setelah kita mengganti kita menambahi abstrak di sini, merubah kelas vehicle ini menjadi kelas abstrak. Kita akan coba jalankan java bintang titik bintang segini, ya, bintang titik java. Tidak ada. Kalau java bintang, kita mengcompile main Java-nya sekarang.
atau langsung aja main.java. Kita akan mendapati bahwa di dalam main Java ini ada kesalahan kode. Kita bisa buka di main Java-nya. Ini akan kelihatan bahwa di main Java line ke-9 ya, di sini line ke-9 kita lihat vehicle mobil sama dengan new vehicle. Ini salah. Ya. Karena apa? Karena vehicle tadi kita sudah merubah vehicles.java ini menjadi kelas abstrak. Efeknya setelah kita merubah ke tipe abstrak, kelas ini tidak boleh diturunkan atau dibuatkan objeknya secara langsung. Ya, berarti di sini sudah salah. Kita tidak bisa menciptakan objek mobil dari kelas vehicle. Nah, kita bisa merubah vehicle ini menjadi two wheels vehicle. Tapi secara logika akan salah ya, karena mobil itu bukan kendaraan roda 2. Nah, untuk itu kita bisa menghapusnya saja, tidak apa-apa. Atau kita bisa komentar dulu. Sampai sini aja ya, kita komentar. Oke, kita komentar, kemudian kita jalankan Java main lagi. Nah, sudah benar ya. Nah, sudah ada kesalahan. Kemudian di kelas vehicle Java ini kita bisa menambahi sebuah metode abstrak juga ya. Karena dengan kelas abstrak biasanya itu pada umumnya juga ada metode abstrak. Ya, kita bisa buat public abstrak ya, void. Kita bisa buat fungsi maju ya. Nah, yang membedakan dengan kelas yang lain, kalau kelas non abstrak ya, kita harus membuat bodinya ya, body methods-nya. Kita bisa menuliskan dengan cara kurung awal buka, kemudian ditutup dengan kurung awal tutup seperti ini. Tapi kalau dengan kelas abstrak ini tidak boleh ada bodinya, ya, tidak boleh seperti ini. Kalau kita jadikan seperti ini akan salah. Ya, kita coba, kita buktikan apakah ini salah ya. Kita jalankan Java bintang atau langsung saja Java vehicle. Salah ya, kendaraan ya, kendaraan. Kalau di dalam folder kendaraan vehicle.java. Nah, ini akan error karena metode abstrak itu tidak boleh memiliki body. Methods abstrak method cannot have a body ya. Berarti ini kita tutup. Nah, karena tujuan dibuatnya metode abstrak di sini, metode ini harus diturunkan di dalam kelas yang menurunkan kelas vehicle ya. Jadi metode ini harus di-override lagi di kelas yang menurunkan kelas vehicle. Ya, karena kita sudah punya maju, kita tambahin mundur juga ya. Public abstrak void mundur. Nah, kita punya dua fungsi atau metode abstrak ya, yaitu abstrak void maju dan void abstrak mundur. Kemudian kalau kita langsung jalankan, kita compile di kelas vehicle-nya tadi, ini sudah aman. Tapi akan berbeda dengan jika kita mengcompile kelas vehicle to wheels vehicle. Kita coba ya. Kita jalankan Java to wheel vehicle.java. Nah, akan error. Karena apa? Karena ketika si two wheel vehicle ini melakukan extend atau menurunkan dari kelas vehicle ya. Nah, karena di kelas vehicle ini memiliki dua buah metode abstrak yaitu maju dan mundur, maka metode maju dan mundur ini harus di-override ya. Ya, harus di-override. Nah, ini di sini bisa lihat ya, di sini two wheel vehicle is not abstract and does not override abstract method mundur ya. Nah, berarti dua metode ini, metode maju dan metode mundur, kita harus override di dalam
kelas two wheel vehicle. Nah, kita coba di sini diinfokan bahwa metodenya adalah mundur. Kita coba mundur aja sekarang biar kelihatan itunya ya, perbedaannya ya. Kita jadikan public juga sama, public void ya, harus sama ya. Ini void, di sini juga harus void ya. Di sini void, di sini juga harus void ya. Di kelas parentnya ya, di kelas parentnya yang memiliki kelas abstrak metode abstrak ini tipenya adalah void, maka ketika diturunkan juga harus void, tidak boleh berbeda. Ya, kita coba public void mundur. Kita isi dengan tulisan aja sistem ya, sistem out print berjalan kendaraan roda 2 berjalan. Oke. Kemudian kita jalankan Javak lagi. Javak kendaraan two wheels vehicles ya. Kita jalan. Nah, error lagi. Sekarang dia minta yang maju ya. Berarti harus di override dua-duanya atau diturunkan dua-duanya, bukan salah satu ya. Sekarang kita mengoverride fungsi mundurnya. Public void maju ya, maaf ya, maju. Tadi sudah mundur, berarti ini berjalan mundur. Ini kita copy, berjalan maju. Oke, kita coba Javak. Nah, udah ya, berhasil, tidak ada error. Berarti sudah benar bahwa ketika kita menuliskan sebuah metode abstrak ya, kita juga harus menuliskan lagi metode ini di dalam kelas turunannya. Nah, kita bisa membuat juga di sini override ya, dengan notasi override. Biar menunjukkan bahwa kelas metode ini adalah metode override dari parentnya. Nah, kemudian kita bisa tambahi di main Java-nya di sini, two wheels vehicle di sini ya. Kita bisa tambahi sistem out println, kita tambahi motor maju ya, atau nggak sah karena sudah ada sistem out-nya di situ ya. Kita langsung panggil aja motor maju dan juga motor mundur. Di sini juga motor 2-nya adalah maju, mundur. Oke, kita jalankan semuanya ya, kita compile semuanya. Nah, jalannya kendaraan roda berjalan maju, kendaraan roda mundur. Ya. Ya. Kita sudah berhasil menerapkan konsep abstrak di dalam kelas vehicle ya. Kemudian kita turunkan menjadi two wheels vehicle. Di dalam kelas abstrak vehicle juga kita sudah menerapkan membuat sebuah metode di mana metode itu adalah abstrak. Ya, efeknya ketika kita punya metode abstrak, metode ini
harus di override di dalam kelas turunannya, ya. Dan juga ketika kita membuat sebuah fungsi yang abstrak, ya, ini kelasnya juga harus abstrak, yaitu jika kita membuat sebuah fungsi atau metode abstrak, itu kelasnya juga harus kelas abstrak. Kalau kita punya sebuah fungsi abstrak di sini ya, tapi kelasnya non abstrak, ya kita coba gini dihapus, ya. Ini kalau kita compile Java kendaraan two wheels vehicle, ya, vehicle Java, ini akan error, ya, karena kalau kita punya sebuah metode atau fungsi yang abstrak, ini tidak boleh dimiliki oleh kelas yang non abstrak, ya. Dan kebalikannya, kalau kita punya kelas abstrak di sininya, ya, kita bisa memiliki fungsi yang abstrak juga dan fungsi yang non abstrak juga. Jadi di sini ada dua buah bentuk, ya, dua buah bentuk metode, yaitu pertama metode non abstrak, ya. Metode yang memiliki body seperti ini adalah metode non abstrak. Kemudian metode yang abstrak, metode yang tidak memiliki body. Dan efeknya kalau kita memiliki fungsi atau metode yang abstrak, metode ini harus diturunkan di dalam kelas turunannya atau di override di dalam kelas turunannya. Nah, kita bisa buat lagi mungkin turunannya, ya. Kita buat file mobil, ya, contohnya, atau truk di sini, truk.java. Atau ganti aja, jangan, kita ganti yang lebih general, ya. Kita pakai for wheels vehicle Java. Nah, kita di kelas for wheels vehicle ini juga akan menurunkan kelas dari vehicle. Nah, efeknya ketika kita menurunkan ini, kita juga harus menurunkan fungsi abstraknya juga. Nah, ini harus wajib, ya, sifatnya, ya. Dua fungsi ini harus kita turunkan di dalam for wheels vehicle juga. Langsung saja kita turunkan. Override, ya. Public void maju dan juga override public void mundur. Kita bisa tambahkan sistem out print, ya, kendaraan roda 4 berjalan maju. Intinya sini sistem out println kendaraan roda 4 berjalan mundur. Oke. Kemudian di sini kita rubah, ya, biar beda. Oh, ini sudah kendaraan roda 2, ini kendaraan roda 4. Kemudian untuk ininya, ya, apa namanya?
konstruktornya kita bisa copy dari konstruktornya two wheels vehicle. Ya, kita buat konstruktornya four wheels vehicle. Di sininya supernya apa? Supernya adalah kita tanpa argumen aja, enggak apa-apa. Atau kita tambahin di sini ya. Kalau kita lihat di sininya, nah, dia punya roda ya, rodanya sama S manual. Kita bisa pakai 4 argumen ya. Nah, nih. Kita jumlah rodanya kita ganti 4 ya, pasti 4. Manualnya adalah secara default adalah mobil ini adalah mobil non otomatis ya, manual ya. Berarti true. Nah, di sininya kalau kita lihat di sini kelas parentnya merek sama warna ya. Mereknya adalah Toyota, kita jadikan Toyota, warnanya adalah putih. Oke, seperti ini. Kita buat objeknya di sini. Oke. Kita buat objeknya for wheels vehicle. Jangan lupa di sininya, nah ini ya, diimpor ya. Ini sudah otomatis ini. Jangan lupa diimpor kendaraan titik for wheels vehicles ya. Atau biar mudah, ketika kita hendak menggunakan ke tiga-tiganya semua kelas yang ada di dalam package kendaraan, kita bisa merubahnya menjadi seperti ini. Kendaraan titik bintang. Ya. Nah, kita bisa pakai semua sekaligus. Tapi kalau kita ingin milih, ya nanti ditulis satu persatu seperti ini. Ya, satu persatu seperti ini. Tapi biar cepat, kita bisa ganti bintang. Jadi kita akan menggunakan semua kelas yang ada di dalam package kendaraan. Nah, ini bisa dipakai. Kita akan bisa buat sebuah objek dari kelas four wheels vehicle. Contohnya kita akan membuat sebuah objek yaitu objek mobil ya. Untuk membuat objek sama seperti di atasnya, kita bisa pakai new four wheel vehicles. Nah, di sini kita tanpa argumen ya. Sesuai dengan konstruktor yang kita pakai di sini tanpa argumen. Nah, kemudian di sini kita juga akan bisa memakai fungsi-fungsi yang ada di dalam parent dari four wheels vehicle, yaitu parentnya itu kelas vehicle. Di sini di kelas vehicle kalau kita lihat dia punya gate merek, gate warna, ya, gate jumlah roda, ya, kemudian ada gate is manual. Kita bisa pakai juga di objek yang diciptakan oleh four wheels vehicle. Kita cek ya, mobil gate. Nah, kita bisa contoh di sini sampai manual dulu aja. Untuk motor kita bisa ganti mobil. Nah, kemudian motor roda 2-nya kita juga ganti mobil. Ini ganti mobil juga. Mobil, oh ini jangan mobile ya, tapi mobil aja. Oke, kita coba jalankan compilernya, Java, main langsung.
ada yang error ya di sini ya. Di sini mobil get jumlah roda kendaraan roda 2 ya. Kalau kita lihat sini mobil titik get JML roda kendaraan roda 2 di sini ini akan salah ya. Karena apa? Karena metode ini bukan dimiliki oleh kelas vehicle ya, tapi metode ini miliknya apa? Miliknya kelas two wheel vehicle. Jadi meskipun di sini bisa dipakai ya, ini di sini tidak akan kita bisa pakai karena ini sudah dua kelas yang berbeda. Kalau di sini motor 2 juga bisa mengakses get merek karena dia pakai two wheels vehicles. Two wheels vehicles juga dia menurunkan atau mengextend kelas vehicle. Dan di sini dia ada get JML kendaraan roda 2 karena metode ini adalah metode miliknya dari two wheels vehicle, bukan dari kelas vehicle-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Close saja ya. Nah, di sini two wheels vehicle dia meskipun sudah mengextend vehicle ya, di sini juga mengextend vehicle, tapi di sini dia punya metode yang mandiri. Ya, metode mandiri, metode yang dimiliki oleh kelas two wheels vehicle sendiri, bukan metode yang diturunkan dari kelas vehicle. Jadi, meskipun di sini juga mengextend vehicle, tapi dia tidak bisa memakai fungsi yang dari two wheels vehicles. Ya. Jadi di sini dia tidak akan bisa memakai. Kita ganti get jumlah roda saja karena get jumlah roda di sini adalah miliknya kelas vehicle. Ya kan? Kita bisa pakai di dalam kelas four wheels vehicle karena dia sudah melakukan extend di sini. Ya. Kita cek. Nah, ini error lagi. Is not public. Oh, karena apa? Karena di sininya sudah public ya, karena four wheels vehicle-nya belum kita tambahi public. Jadi konstruktornya juga harus memiliki public ya, public modifier di sini. Ya. Jadi harus disamakan dengan modifier dari kelasnya. Kalau kelasnya ini adalah public, nah kita bisa mengikuti modifier dari konstruktornya adalah modifier public. Kita coba Java lagi. Berhasil ya, tidak ada error. Kita jalankan Java main. Nah, udah berhasil keluar ya. Di sini mobilnya akan keluar. Ini adalah konstruktor dengan argumen dari kelas vehicle ya. Ini dari sininya ya karena menggunakan 4 argumen. Nah, kemudian ini bisa kita tambah ya. Dari 4 argumen. Kalau yang ini dari sudah ya. Sudah ada infonya dengan 4 argumen. Nah, kita jalankan dulu coba. Java kendaraan bintang. Java ya. Kemudian Java main. Kalau mainnya tidak usah. Kita clear dulu. Kita langsung Java aja main. Nah, kan keluar ya. Ini adalah konstruktor dengan 4 argumen karena yang dipanggil di four wheels vehicle dia menggunakan super yaitu 4 argumen. Ya, super ini mengakses konstruktor dari parentnya. Ya, mengakses yang ini bukan yang ini. Kalau yang ini kan tanpa argumen, kalau yang ini kan dengan argumen. Nah, argumennya ada 4 ya. Nah, berarti kita mengaksesnya dengan cara super. Nah, sesuaiin 4 argumennya. 4 argumennya adalah merek, kemudian warna, jumlah roda, dan is manual. Ya, di sini. Ya, kemudian akan keluarkan merek mobil Toyota, warna putih, jumlah roda 4.
Nah, kita juga bisa membuat ini seperti di motor 2 ini. Ya, kita buat lagi. Kita buat mobil 2. Ini kita sesuaikan juga. Mobil 2. Ya. Di sini yang mobil 2 kita bisa set merek sama set warnanya juga. Seperti yang ada di motor 2 ini. Jadi kita tidak akan menggunakan, kita akan mengganti nilai dari defaultnya di sini ya, yang diisi melalui konstruktornya Toyota dan warna putih di sini, merek Toyota dan warna putih. Kita ganti mereknya adalah Honda, warnanya adalah silver. Nah, jadi meskipun di sini juga saya ulangi lagi ya, di sini meskipun tidak ada fungsi-fungsi seperti set merek, set warna, get merek, get warna, get jumlah roda sama get is manual, fungsi ini diambil dari kelas turunannya atau kelas vehicle-nya. Jadi meskipun di sini kosong, tidak ada fungsi seperti itu, ini tetap bisa diakses ya. Ini tetap bisa diakses karena fungsi-fungsi ini miliknya fungsi dari kelas vehicle. Nah, terus kita bisa tambahin juga seperti maju juga ya, kita mengakses fungsi dari fungsi maju dan fungsi mundur yang dimiliki oleh four wheels vehicle. Kita bisa tambah di main Java-nya. Mobil titik maju. Di sini juga mobil titik mundur. Ya, kalau kita jalankan, clear dulu ya biar tidak mengganggu. Kemudian Java, main Java. Nah, atau Java, dikompil dulu ya, jangan lupa dikompil dulu. Java, kemudian clear Java main. Nah, akan keluar kendaraan roda 4 berjalan maju ke ya. Kita sudah berhasil menerapkan konsep abstrak kelas dan abstrak method. Nah, sekarang kita akan menerapkan konsep dari finalnya ya. Untuk konsep dari finalnya kita mencoba yang four wheel vehicle ini kita jadikan kelas final. Ya, di sini kita bisa membui dengan cara menuliskan keyword final. Kemudian setelah kita tambahin final di sini, efeknya apa? Kalau kita jalankan compare lagi, Java kendaraan, ya karena kita akan mengcompile kelas four wheel vehicle, Java, tidak ada efek sama sekali kan? Ketika dia ada finalnya dan ketika dia tidak ada finalnya. Kita compile, tidak ada masalah. Kita juga coba Java ke mainnya juga. Apakah ada masalah ketika kita tambahin final di sini? Ternyata juga tidak ada efeknya. Kalau kita jalankan Java main dan seperti biasa, tidak ada perbedaan yang mendasar ketika ada tambahan final di sini. Tapi ini akan berbeda ketika contohnya sebelum ini final ini kita bubuhkan, kita akan menurunkan kelas four wheel vehicle ini menjadi kelas turunannya lagi. Contohnya kita akan menurunkan kelas four wheel ini menjadi kelas bis ya. Kita buat kelas bus.java. Nah,
kelas boost.java ini, ya, kita akan mengextend for wheel. Nah, ya, di sini akan mengextend for wheels. Jadi di sininya tadi saya ingatkan lagi, di for wheels-nya belum ada finalnya. Kita turunkan menjadi boost, ya. Nah, kemudian di sininya kita langsung saja membuat objeknya di dalam file main.java. Biar cepat, kita bisa copy. Kita ganti mobil 2 ini menjadi bus. Oh, ini maaf ya, ini masih motor 2 ternyata ya. Ini kita ganti mobil 2. Nah, biar kelihatan beda, kita coba running dulu. Java clear dulu ya. Java main Java. Oh, mobil ya, bukan mobile ya. Mobil. Java main. Oke, nggak bermasalah ya. Tadi setelah saya ganti dari motor jadi mobil, masih sama ya, masih benar. Mobil Honda. Nah, oke. Kalau yang tadi kan motornya motor Honda tadi, ya kan? Merek motor Honda, kan salah. Sekarang adalah merek mobilnya adalah Honda. Sekarang akan membuat objek baru, yaitu dari kelas yang sudah kita buat baru ya, yaitu kelas bus. Di sini kita akan mengcopy aja codingannya dari script yang di atasnya. Kita ganti objeknya, kelasnya dulu ya. Kelasnya kita ganti bus. Kemudian konstruktornya juga kita ikutkan bus. Kemudian objeknya kita ganti bus juga semuanya. Oke, ini ternyata juga ganti nih, juga mobil 2 harusnya ya. Tapi tidak bermasalah, harusnya juga keluarnya sama. Ini kita ganti bus. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kita ganti isinya ganti Mercedes. Warnanya adalah biru. Atau ininya ya. Kita mungkin bisa ganti objeknya juga bukan bus, tapi kita lebih khusus ya ke jenis busnya, kita ganti aja Haryanto gitu ya. Bus Haryanto. Mereknya adalah Mercedes, set warnanya biru. Merek busnya kita ganti. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba jalankan Java command-nya. Terus kita clear. Jalankan Java main. Akan keluar seperti ini. Ini adalah konsol dengan 4 argumen. Ya. Mereknya adalah bus Mercedes. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya, meskipun ini adalah kelas kosong di sininya ya, tidak ada isian sama sekali, ini tetap akan bisa mengakses set merek, set warna ya. Padahal kalau kita lihat di sini set merek sama set warna ini adalah miliknya vehicle, ya kan? Di sini bus dia mengextend four wheels vehicle. Nah, dan di four wheels vehicle dia juga mengextend kelas vehicle. Jadi meskipun ini diturunkan dari 2 tingkat di atasnya, ya,
ini tetap akan bisa dipakai di kelas yang menurunkan. Semua kelas yang menurunkan kelas vehicle, ya, meskipun itu diturunkan ke berbagai level kelas, ini akan tetap bisa dipakai, ya. Jadi tidak akan terbatas ke kelas di bawahnya, ke sampai ke 100 kelas di bawahnya itu tetap akan bisa mengakses fungsi yang ada di parentnya, parent yang dari vehicle ini. Ya, kita contohkan di vehicle ini diturunkan menjadi 4-wheel vehicle, kemudian 4-wheel vehicle ini diturunkan menjadi kelas bus. Ya, mungkin kita bisa ganti karena bus adalah memiliki 6 roda, ya. Kita bisa override fungsi yang ada di vehicle ini, ya. Kita ganti set jumlah rodanya, kita bisa panggil di sininya. Di dalam konstruktornya, ya. Kita public bus, ya. Karena di dalam vehicle ini tidak ada khusus untuk rodanya, kita bisa mengakses fungsi yang ada di vehicle ini, ya. Kita bisa mengakses fungsi set jumlah rodanya di dalam konstruktornya bus. Kita bisa ganti seperti ini. Nah, this, ya, set jumlah roda dengan 6. Karena defaultnya bus itu memiliki 6 roda. Ya. Jadi ketika ini dibuat objeknya, bus ini dibuat objeknya menjadi objek Haryanto di sini, otomatis jumlah rodanya akan keisi 6. Ya, karena dia dipanggil di dalam konstruktor. Nah, di sini kan saya tidak memanggil set jumlah roda kan, seperti halnya set merek sama set warna. Tapi saya bisa mengakses set jumlah roda milik dari kelas vehicle ini di dalam konstruktornya si bus. Ya, jadi ketika ini dibuat objeknya, dia akan melakukan setting, ya, inisiasi set jumlah roda busnya diisi 6. Kita cek di sini. Tadi ini 4 ya keluarnya, ya. Di sini tadi keluar 4. Saya jalankan javak lagi. Javak kendaraan dulu, ya. Karena kita melakukan perubahan di dalam kelas bus Java. Kendaraan bus Java. Kemudian kita jalankan javak mainnya juga biar lebih mantap. Biar lebih yakin, ya. Kemudian kita clear sebelum kita jalankan Javanya. Java main. Nah, dia akan keluar jumlah rodanya adalah 6 sekarang, bukan 4 lagi. Ya, 6 ini didapatkan dari konstruktornya, ya. Konstruktornya di sini kita panggil set jumlah roda. Set jumlah roda ini miliknya vehicle, bukan miliknya si 4-wheel vehicle. Ini tetap bisa kita pakai meskipun set jumlah roda ini di dalam kelas vehicle, ini tetap bisa kita pakai di dalam kelas 4-wheel vehicle. Nah, kemudian tadi, ya, kita akan mengganti. Oh, ini juga, ya. Ini kendaraan roda 4, ya. Kita bisa mengoverride lagi. Tapi karena ini juga berbeda di kelas vehicle, ya. Dia punya abstrak maju sama abstrak mundur. Ya. Otomatis ketika kelas vehicle ini diturunkan menjadi 4-wheel vehicle di sini, kelas 4-wheel vehicle juga harus melakukan override kedua fungsi tadi, kelas maju dan kelas mundur. Nah, tapi di kelas bus, ya, dia tidak perlu lagi mewajibkan untuk menurunkan fungsi maju dan fungsi mundur yang dimiliki oleh vehicle, karena dia sudah di override sama kelas 4-wheel vehicle. Nah, di bus tidak perlu lagi, tetap bisa. Ya, jadi tidak masalah. Kalaupun bikin bus ini mengoverride fungsinya si kelas ini, si kelas vehicle, ya, fungsi yang dimiliki oleh kelas vehicle yaitu fungsi maju dan mundur, dia diperbolehkan. Contohnya, ya, kita override lagi di sini. Override, ya, public void maju
ya. Dan override public void mundur. Nah, kita bisa ganti di sininya. Bisa kita copy aja biar cepat. Nah, kita nggak akan keluarkan roda 4 tapi roda 6. Ya. Di sini juga kelas roda 6 berjalan mundur. Nah, kita compile lagi. Java kendaraan bus Java. Kita compile karena kita melakukan perubahan ya di filenya. Kemudian kita bisa langsung aja Java main. Nah, dia akan keluar kendaraan roda 6 lagi ya, bukan roda kendaraan 4 seperti yang tadi. Karena kita sudah melakukan override dari fungsi maju dan mundur miliknya si four wheels vehicle. Nah, ini tetap intinya di sini overriding ini dia tidak wajib ya. Kita bisa kasih katakan fungsi override ini tidak wajib. Ini juga. Tapi kalau yang di four wheels vehicle ini fungsinya wajib. Ya. Karena apa? Karena di four wheel vehicle dia menurunkan kelas vehicle. Di vehicle dia punya metode abstrak. Dan ini harus diturunkan di kelas yang menurunkan kelas vehicle. Kalau di sini bus dia tidak wajib karena dia menurunkan kelas four wheel vehicle. Ya. Oke, sekarang kita akan menerapkan final class ya. Tadi kita sudah menerapkan abstrak class, sekarang kita menerapkan final class ya. Di four wheel vehicle ya. Tadi sudah saya coba membuat final di sini dan ketika saya compile dia tidak terjadi apa-apa. Sekarang kita jalankan final lagi ya. Yang tadi jalankan tapi belum ada bus.java-nya ya. Sekarang sudah ada bus.java, dia menurunkan four wheel vehicle. Nah, sekarang four wheel vehicle-nya kita ganti final di sini. Nah, kita jalankan four wheel vehicle-nya. Java karena kita melakukan perubahan di four wheel vehicle. Java. Nah, tidak apa-apa. Sekarang kalau semuanya kita compile. Nah, dia akan error ya. Di bus di sini. Sekarang bus dia tidak boleh menurunkan kelas dari final four wheels vehicle. Ya. Di sini efeknya ketika kita menjadikan kelas final di sini, ini four wheels vehicle tidak boleh diturunkan menjadi kelas yang lain. Di sini kita mencoba menurunkan menjadi kelas bus. Nah, ini jadi salah ya, karena four wheels vehicle sifatnya adalah final. Dia tidak boleh diturunkan menjadi kelas yang lain. Jadi berbeda dengan kelas abstrak. Kalau kelas abstrak ya di sini harus diturunkan menjadi kelas yang lain sebelum dia diciptakan objeknya. Sedangkan di four wheel vehicle dia sudah punya kelas final, dia tidak boleh diturunkan menjadi kelas yang lain. Di sini saya hendak menurunkan menjadi kelas bus, ternyata dia tidak boleh. Nah, otomatis biar jalan, kita menghapus finalnya. Nah, mungkin finalnya kita bisa gantikan di dalam public final di sini. Nah, kemudian
Kita juga bisa membuat final ini menjadi final method ya. Nah, jadi selain kita punya final class, kita juga bisa membuat final method. Contohnya di for wheels vehicle sini kita bisa membuat final ya, public final stop gitu ya, atau berhenti, void berhenti. Kita bisa cantumkan sistem out titik println kendaraan roda 4 berhenti. Nah, ya. Kemudian ini kita akan coba menurunkan fungsi berhenti ini menjadi fungsi yang ada di dalam kelas bus. Ya. Public void ya, atau kita tambahin override juga karena kita hendak menurunkan atau mengoverride fungsi dari berhenti tadi. Public void berhenti. Tas P kendaraan roda 6 berhenti. Oke. Kita sekarang boleh ya di four wheels berhasil. Sekarang yang satunya di kendaraan roda 6 roda 4 kendaraan bus ya, bus Java. Nah sekarang bermasalah lagi karena apa? Karena bus cannot override berhenti ya. Jadi di sini berhenti ini dia tidak boleh melakukan override method dari four wheels vehicle. Karena apa? Karena di four wheels vehicle di sini ada keyword finalnya. Ya. Jadi ketika ada keyword final di sini, fungsi ini tidak boleh diturunkan menjadi fungsi yang lain di dalam kelas turunannya. Kalau ingin dipakai ya berarti finalnya harus dihilangi dong. Ya. Kalau ini saya hilangi, saya jalankan bus Java lagi. Nah, dia tetap jalan ya. Jadi kalau kita hendak membuat sebuah fungsi, dia tidak akan bisa dipakai di kelas yang lain, kita bubui final. Nah, ini yang kita finalkan public finalnya sini. Jadi nanti kalau ada sebuah kelas yang hendak menurunkan bus di sini, dia tidak boleh diperkenankan memakai fungsi berhenti atau finalnya kita ganti di sini, tetap di sini. Ya. Finalnya tetap di sini, tapi di sininya kita ganti bukan override ya, kita tidak bisa mengoverride, kita ganti stop aja. Stop. Kalau kita jalankan, nah berhasil ya, tidak bermasalah. Kalau kita compile semua, kemudian kita tambah dulu ya di sini. Maju, mobil juga, mobil 2 kita tambahkan berhenti. Di sini Haryantonya tidak boleh mengakses berhenti, tapi mengaksesnya adalah stop. Ya, kita Java main. Kita clear biar bersih, kemudian Java main. Nah, jalannya kendaraan roda 4 berhenti. Kalau stop, kendaraan roda 4 kendaraan roda 6 berhenti karena dia pakai yang bis. Oke,
Seperti itu penjelasan dari saya mengenai konsep dari kelas abstrak dan kelas final. Kalau ada masalah ketika teman-teman mencoba mempraktekannya, silahkan bisa menuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan mencoba diskusi ya, kita cari kalau ada permasalahan. Oke, sampai sini dulu yang dapat saya sampaikan dalam praktikum hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.